Saya Sawitri Nurhayati dari kelas C3 Manajemen dengan nomor pokok mahasiswa 101200021. Saya bersekolah tinggi di STIE STEMBI Bandung Business School. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester mata kuliah Anggaran Perusahaan. Pengertian anggaran secara umum. Pengertian anggaran secara umum adalah suatu proses perencanaan perusahaan atau organisasi yang dibuat secara terpadu dan dijelaskan oleh pihak finansial pada satu periode atau jangka waktu tertentu yang sudah disepakati. Ada juga pengertian anggaran menurut para ahli. Munandar. Menurut Munandar, tahun 2011, anggaran adalah suatu bentuk perencanaan yang dibuat secara sistematis dan meliputi seluruh kegiatan perusahaan dinyatakan oleh unit atau kesatuan moneter yang berlaku dalam kurun waktu tertentu. Proses penyusunan anggaran perusahaan sangat penting untuk bisa memperkirakan dana yang digunakan oleh perusahaan yang nantinya akan diproses menjadi aset atau produk untuk mendukung terwujudnya visi dan misi perusahaan. Ada jenis-jenis anggaran yang harus dimiliki perusahaan. Salah satu ciri perusahaan yang baik adalah perusahaan yang membuat dan mempunyai anggaran perusahaan untuk membantu merencanakan dana serta mengendalikan seluruh kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan. Jenis-jenis anggaran yang harus dimiliki oleh perusahaan yaitu anggaran penjualan, anggaran produksi, anggaran biaya produksi, anggaran biaya bahan baku, anggaran biaya tenaga kerja, anggaran overhead pabrik, anggaran persediaan, anggaran program, anggaran pertanggungjawaban, anggaran pengeluaran modal, anggaran kas, dan anggaran laba rugi. Fungsi-fungsi anggaran. Anggaran mempunyai fungsi. Peranan anggaran pada suatu perusahaan merupakan alat untuk membantu manajemen dalam melaksanakan a. Fungsi perencanaan. Pengertian mengenali perencanaan adalah perencanaan meliputi tindakan memilih dan menghubungkan fakta-fakta dan membuat serta menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa yang akan datang dalam hal memvisualisasi serta merumuskan aktivitas-aktivitas yang diusulkan yang dianggap perlu untuk mencepat hasil yang diinginkan. Bagian B yaitu fungsi pengawasan. Pengawasan adalah mengevaluasi prestasi kerja dan tindakan perbaikan apabila perlu. Aspek pengawasan yaitu dengan membandingkan antara presentasi dengan yang dianggarkan. Apakah dapat ditemukan efisiensi atau apakah para manajer pelaksana telah bekerja dengan baik dalam mengelola perusahaan. Ada yang bagian terakhir yaitu fungsi koordinasi. Fungsi koordinasi menuntut adanya keselarasan tindakan bekerja dari setiap individu atau bagian dalam perusahaan untuk mencapai tujuan. Anggaran dapat dipakai sebagai alat koordinasi untuk seluruh bagian yang ada dalam perusahaan, karena semua kegiatan yang saling berkaitan antara satu bagian dengan bagian lain sudah diatur dengan baik. Terima kasih telah menyaksikan video saya. Semoga bermanfaat bagi kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.